Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini, hari Kamis 27 Januari 2022, kita ambil dari Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Renungan kita hari ini diberi judul Sabda Tuhan, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar kata pelita, pasti yang timbul dalam pikiran kita adalah terang atau sumber penerangan. Penerangan atau terang dari sifatnya sendiri sudah nyata akan membuat orang dapat melihatnya. Ini sangat jelas kita alami. Misalnya ketika malam hari listrik padam, kehadiran nyala korek api, lilin, mancis, senter, atau bahkan sinar yang keluar dari monitor HP akan sangat berarti. Kehadiran cahaya seperti ini akan mengarahkan pandangan kita ke sumber cahaya tersebut. Dengan sumber cahaya itu kita bisa melihat, meskipun hanya sedikit saja mungkin, kita bisa dapat melihat benda-benda di sekitarnya. Kalau misalnya listrik mati dan kita tidak mempunyai sumber cahaya lain, pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya duduk, menunggu sampai listrik hidup kembali. Karena kita bergerak, kita akan khawatir, akan terbentur dengan berbagai macam hal yang kita tidak bisa melihat. Kadang-kadang kami para suster saat doa malam juga mengalami hal yang sama kalau misalnya listrik padam. Ketika listrik padam misalnya kami sedang membaca dan mendaraskan Mazmur, lilin yang menyala di depan patung menjadi satu-satunya sumber cahaya. Lalu dengan pencahayaan dari lilin di depan patung itu, kami dapat bergerak untuk mencari sumber penerangan yang lebih besar lagi. Lalu setelah suster-suster mendapatkan sumber penerangan lebih besar, maka sumber penerangan itu akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Sehingga sumber penerangan itu akan dapat menerangi lebih luas area dan para suster dapat kembali membaca dan mendaraskan Mazmur untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sumber cahaya itu ditempatkan di posisi yang tinggi. Sumber cahaya tidak akan memiliki arti kalau ditempatkan di tempat yang tersembunyi. Sumber cahaya harus ditempatkan di tempat terbuka dan tempat yang tinggi sehingga bisa memancarkan cahayanya ke segala penjuru. Dengan penerangan ini kita akan dapat berjalan tanpa takut terbentur dengan benda-benda yang bisa membuat kita terjatuh. Kita juga tahu arah tujuan kemana kita akan berjalan. Dan kalau kita mengerjakan sesuatu pun, kita akan dapat melakukannya dengan baik dan jelas, tanpa takut salah karena tidak melihatnya misalnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang Kristen yang menjadi pelita atau cahaya kehidupan kita adalah Sabda Allah. Sabda Allah adalah kebenaran yang menuntun kita ke jalan yang benar. Injil hari ini mengingatkan kita akan tanggung jawab terhadap sabda Allah. Yesus mengatakan, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan ditaruh di atas kaki dian. Pelita di atas kaki dian akan memampukan orang untuk mengarahkan pandangan ke dian itu dan memampukan orang lain juga untuk melihat hal-hal lain di sekitar dian itu. Tanggung jawab kita adalah membawa terang itu, sabda Allah kepada orang lain.
kita sudah memperoleh sabda Allah. Kita mendengarkannya minimal sekali dalam seminggu ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti perayaan misa di gereja. Atau mungkin saja kita mendapatkannya setiap hari karena mungkin ada beberapa dari antara kita yang rajin membaca sabda Allah entah lewat kitab suci atau buku-buku renungan yang saat ini banyak sekali beredar. Katakan saja misalnya seperti Ruah, Ziarah Batin, Pelita Kehidupan, dan macam-macam buku lain. Atau ada mungkin yang mendengarkan sabda Allah dengan mengikuti perayaan misa harian di gereja. Atau dengan banyaknya kemudahan saat ini, pasti banyak juga dari antara kita yang bisa setiap hari mendengarkan sabda Allah, bahkan dengan renungannya melalui berbagai media. Dengan mudah kita dapat sekarang mendengarkan sabda di YouTube, atau di Facebook, atau di Twitter, atau mungkin di media-media sosial dari Vatikan misalnya, atau dari keuskupan, atau dari paroki, atau mungkin dari grup-grup WhatsApp. Kita bisa mendengarkan sabda Allah, mendapatkan sabda Allah dengan mudah di zaman ini. Namun mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita menggunakan segala kemudahan itu dengan baik untuk mendapatkan sabda Allah? Atau jangan-jangan sebagai keluarga Katolik kita tidak memiliki kitab suci di rumah? Atau mungkin kita memiliki kitab suci, tapi berapa kali kita pernah membuka dan membacanya? Jangan-jangan tetap tersimpan dalam lemari. Ketika kita menerimanya saat menerima sakramen perkawinan, kita taruh di lemari dan sampai saat ini mungkin masih tetap tertutup tanpa pernah kita membaca dan merenungkannya. Mudah-mudahan tidak demikian. Kita punya banyak fasilitas saat ini. Dan kita mungkin sering setiap saat membuka Facebook, Twitter, Instagram, dan macam-macam media lain, YouTube. Tapi pernahkah kita menggunakannya untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Allah? Kita percaya bahwa sabda Allah adalah kebenaran dan menjadi pelita bagi hidup kita. Tapi sudah sejauh mana kita menghidupinya? Jangan sampai hidup kita berada dalam kegelapan karena kita tidak pernah mengambil pelita itu. Sabda Allah yang seharusnya menerangi hidup kita. Dan jika kita tidak memiliki terang itu, bagaimana kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk mewartakannya kepada orang lain, untuk membagikan terang itu kepada orang lain? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang patut kita renungkan. Selain itu, hari ini Yesus juga mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam iman melalui sabda Allah. Di akhir perikop hari ini, Injil hari ini, Yesus mengatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Yesus mau menyampaikan prinsip yang berlaku dalam kerajaannya, yakni orang yang percaya padanya harus terus-menerus mencari kebenaran dan kasih karunia, harus terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sabda Allah. Ketika kita sungguh bertumbuh dan kokoh dalam kebenaran iman kita, dalam sabda itu, kita akan kuat dari segala godaan apapun. Kita tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah menyerah, dan tidak akan mudah meninggalkan iman kita. Kita akan tetap setia dengan iman dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Kita tidak akan murtad. Maka saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, marilah kita semakin tekun dalam mendengarkan, merenungkan, dan mewartakan sabda Tuhan, karena sabda Tuhanlah satu-satunya penerang kehidupan kita
dalam kebenaran. Semoga kita tetap bertumbuh dalam sabda Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.